Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Metodis Indonesia ingin menyampaikan isi dari tugas proyek kami, membuat riset tentang teknologi terbaru di bidang storage, yaitu Solid State Drive atau biasa disebut SSD. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Yang pertama saya, Supriyadi, kedua Ricardo, ketiga Ivan, keempat Anggiat, dan yang terakhir Albert. Selamat menonton. Pengertian SSD dan komponen-komponennya. Solid State Drive atau SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Di dalam SSD sendiri terdapat beberapa komponen seperti controller, flash memory base, DRAM base, cache, atau buffer. Yang pertama adalah controller. Controller merupakan sebuah embedded processor yang menjalankan kode firmware sehingga menjadi komponen terpenting yang mempengaruhi performa dari SSD sendiri. Controller yang terdapat pada perangkat ini berfungsi menghubungkan komponen memori NAND dengan PC atau komputer. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh controller yaitu error correction atau EC, read scrubbing, dan read disturb management, verb leveling, read dan writing caching, bit block mapping, garbage collection, serta encryption. Yang kedua adalah flash memory base. Flash memory digunakan oleh pabrik-pabrik besar untuk bahan pembuatan SSD karena dibandingkan dengan bahan DRAM, bahan tersebut lebih murah. Kelebihan komponen ini juga yaitu dapat mempertahankan data tanpa adanya suplai daya secara terus-menerus dan terjaminnya data tetap persisten ketika daya mendadak mati. Yang ketiga adalah DRAM base. SSD yang menggunakan bahan DRAM yang ditujukan untuk memfokuskan pada kecepatan akses data yang ultra. Pada bahan ini biasanya digunakan SSD yang akan menggunakan baterai internal atau arus listrik AC/DC adapter dan sistem backup storage guna mempertahankan persistensi data selama tidak adanya daya listrik yang mengalir pada SSD. Ketika listrik padam, informasi akan recopy ke RAM dari backup storage dan SSD akan melanjutkan operasi tadi sehingga sama dengan fungsi hibernate pada sistem operasi. Dan yang keempat adalah cache atau buffer. Pada umumnya, SSD flash memory base menggunakan DRAM dengan kapasitas kecil sebagai cache seperti pada halnya ADD. Data yang sering digunakan akan tetap ada dalam cache selama drive beroperasi. Namun ketika tidak beroperasi, data tersebut akan hilang. Selanjutnya, kita masuk kepada tipe konektor solid state drive atau SSD. Yang pertama itu SATA 3. Yang kedua, Peripheral Component Interconnect Express atau PCIe. Yang ketiga itu Non-Volatile Memory Express atau NVMe. Saya akan menjelaskan satu persatu dari tipe konektor solid state drive atau SSD tersebut. Yang pertama SATA 3. SATA 3 jenis konektor SATA 3 merupakan tipe konektor yang standar dan model lama yang masih digunakan sampai saat ini pada komputer dan laptop sekarang ini. SATA versi 3 merupakan versi tercepat saat ini. Bandwidth yang ditawarkan oleh konektor ini adalah 600 MB per detik. Yang kedua itu adalah Peripheral Component Interconnect Express atau PCIe. Peripheral Component Interconnect Express atau PCIe merupakan tipe konektor yang terhubung secara langsung dengan motherboard, sehingga kecepatan transfer yang disuguhkan lebih tinggi dibandingkan dengan SATA 3 ataupun NVMe. Konektor ini biasanya dipakai komputer desktop yang memiliki banyak jalur
transfer yang disebut LAN. Semakin banyak LAN yang terdapat pada SSD, semakin tinggi pula kecepatan transfernya. Sampai saat ini, PCIe mendukung 32 LAN. Kecepatan transfer setiap LAN bisa mencapai 985 MB atau MB setiap detiknya pada PCIe versi 3.0. Pada bagian ketiga, Non-Volatile Memory Express atau NVMe. Konektor Non-Volatile Memory Express atau dikenal NVMe tidak memiliki kecepatan transfer secepat PCIe karena hanya bisa mendukung 4 LAN. Keunggulan NVMe dibandingkan PCIe dilihat dari mudahnya pemasangan, pengupgradean, dan tersedianya dalam bentuk yang lebih kecil sehingga dapat digunakan pada laptop. Jenis memori solid state drive atau SSD. Yang pertama single level cell atau SLC, yang kedua multi level cell atau MLC, yang ketiga triple level cell atau TLC, dan yang keempat quad level cell atau QLC. Yang pertama single level cell atau SLC. Setiap SSD mempunyai beberapa sel untuk menyimpan datanya. Untuk SSD berjenis memori single level cell, disingkat SLC, hanya mampu menampung 1 bit data antara 0 atau 1. SLC merupakan tipe memori yang tercepat yang bisa Anda pilih. Hal tersebut karena ketika memori atau laptop Anda membaca data di SSD berjenis memori SLC, satu selnya menyajikan 0 dan 1 saja. Selain itu, jenis ini juga menggunakan daya yang paling rendah, sehingga masa pakai cenderung lebih lama. SLC bukan berarti unggul dalam setiap hal. Jenis ini memiliki harga yang cenderung mahal dan memiliki kapasitas yang tidak besar. Kekurangannya juga terlihat dari daya tampung sel yang hanya 1 bit data sehingga terdapat keterbatasan dalam penyimpanan data. Yang kedua, multi-level cell atau MLC. Multi-level cell atau MLC memiliki daya tampung 2 bit data 2x2, yaitu 00, 01, 10, dan 11, sehingga terdapat 4 kemungkinan data disimpan dalam satu selnya. Hal ini membuat MLC memiliki kapasitas tampung data lebih banyak dibandingkan dengan SLC. Performa dari MLC masih kalah dibandingkan dengan SLC karena lebih banyak menggunakan waktu dalam membaca setiap selnya. Yang ketiga, triple level cell atau TLC. Triple level cell atau dikenal dengan TLC memiliki kapasitas tampung data sebanyak 3 bit 2x2x2. Oleh karena hal tersebut, performa dari jenis memori ini akan lebih buruk dibanding dengan SLC dan MLC karena membutuhkan banyak waktu dalam membaca dan menulis data di setiap selnya. Konsumsi dari jenis memori ini pun cukup besar karena memerlukan lebih banyak tenaga dalam membaca data pada setiap selnya. Hal ini menyebabkan TLC memiliki masa pakai yang rendah. Dan yang keempat, quad level cell atau QLC. Terlahirnya TLC memicu selera pasar global menginginkan media penyimpanan dengan performa kecepatan data yang tinggi, dengan harga yang terjangkau, dan memiliki kapasitas yang tidak terpaut jauh dengan HDD. Jawaban dari hal tersebut adalah terciptanya QLC yang memiliki daya tampung 4 bit data 2x2x2x2. QLC dirilis pada tahun 2018 lalu dan merupakan jawaban bagi konsumen yang membutuhkan perangkat penyimpanan data yang cepat namun dengan harga terjangkau. Micron merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan SSD bertipe QLC saat ini. Dari segi performa, memang QLC tak secepat TLC apalagi SLC. Namun, yang bisa digarisbawahi, meskipun performanya buruk dibandingkan tipe lainnya, QLC tetap lebih baik dibandingkan HDD yang mahal sekalipun dari segi performa. Cara kerja selama ini, cara kerja HDD yang Anda gunakan memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik sebagai penunjang performa. Hal tersebut berbeda dengan SSD yang lebih mengarah pada sistem full elektrik tanpa adanya komponen atau bagian yang bergerak ketika pembacaan ataupun penulisan data. Cara kerja SSD ini sama dengan proses data
yang dilakukan oleh USB, flash disk, RAM, dan micro SD. Ukuran HDD memiliki dimensi lebih besar dibandingkan dengan SSD. Hal tersebut menjadikan keunggulan tersendiri bagi SSD untuk pengguna yang menginginkan media penyimpanan yang ringkas dengan performa lebih tinggi. HDD memiliki motor penggerak serta piringan cakram yang berputar di dalamnya ketika digunakan. Sedangkan SSD hanya terdiri dari micro chip, integrated circuit atau IC, serta sejumlah komponen elektronik lainnya. Fragmentasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu ruang kosong di dalam penyimpanan yang diakibatkan oleh adanya perubahan atau penghapusan data. Awalnya, proses penyusunan file pada HDD akan tersusun rapi dan berurutan secara otomatis. Namun, lama-kelamaan, ketika proses berjalan, susunan pun akan berantakan ketika adanya perubahan. Jika kondisi tersebut tetap berlanjut, maka kinerja dari HDD sendiri akan menurun. Terlepas dari fragmentasi pada HDD, hal tersebut mustahil terjadi pada SSD karena seluruh data tersimpan di dalam chip flash. Efek yang timbul. Kedua perangkat penyimpanan memiliki efek eksternal yang berbeda. Para pengguna laptop ataupun PC dengan perangkat HDD tentu tidak asing lagi dengan suara HDD yang berisik yang ditimbulkan dari komponen mekanik di dalamnya, sehingga laptop atau PC cepat panas. Berbeda dengan HDD, laptop yang sudah dilengkapi SSD jauh memiliki suara yang lebih pelan dan tidak cepat panas. Kelebihan solid state drive atau biasa disebut SSD. 1. SSD lebih cepat dalam hal kecepatan read and write. Misalnya saat membuka program berat, saat transfer file maupun pencarian file flash memori base. 2. Lebih hemat daya listrik. 3. Lebih tahan terhadap guncangan. 4. Saat digunakan SSD tidak mengeluarkan suara karena materi komponennya hanya terdiri dari sekumpulan memori. Kekurangan solid state drive atau biasa disebut SSD. 1. Harganya jauh lebih mahal. 2.
Umur pakai SSD jauh lebih pendek karena siklus read and write SSD lebih pendek. 3. Kapasitas SSD yang relatif kecil.